Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi buat sahabat inspirasi di seluruh Indonesia. Hai. Ini narasumber sudah mulai melambai-lambaikan tangan. Oke. Pagi ini Umi Dr. Lulu, saya Lulu Ernawati akan memandu acara dalam di IGTV ini di ruang inspirasi. Yang sebelumnya saya perkenalkan diri ya, sampai agak belepotan nih. Saya Lulu Ernawati, kebetulan dikasih kepercayaan oleh ruang inspirasi untuk menjadi host di acara inspirasi buat wanita Indonesia, buat kaum milenial Indonesia. Dalam kesempatan ini kami akan mengundang narasumber yang sangat-sangat bagus pada pagi ini, yaitu sejawat saya sendiri. Boleh saya perkenalkan dulu ya sebelum saya undang untuk masuk. Hai Mbak Fenty Hatsari, terima kasih sudah bergabung. Mbak Aryani Lubis, terima kasih sudah bergabung. Mbak Kelia juga terima kasih ya sudah bergabung ya dengan Umi di sini. Saya menyebut diri saya sendiri Umi ya, sampai lupa ya Lulu. Selamat bergabung ya. Oke, saya sekedar menginformasikan, memberikan info. Ruang inspirasi ini apa sih gitu? Ruang inspirasi ini terbentuk di awal tahun 2020 oleh 6 anak muda inspiratif dari Jogja ya, alumni UGM. Yang salah satunya adalah kawan saya waktu ngambil S2 kemarin, yaitu Mbak Kelian ya. Dan beliau yang mengundang saya untuk menjadi salah satu host di acara ini. Terima kasih ya Mbak Kelian ya. Tujuan dari ruang inspirasi ini terbentuk adalah kita sebagai kaum milenial berusaha bagaimana sih untuk menjadi bermanfaat bagi masyarakat, bagi umat, tanpa harus bersedekah itu dalam bentuk uang gitu loh. Apa sih yang bisa kita kasihkan sebagai kaum muda ini, baik itu sedekah ilmu, sedekah inspirasi, sedekah yang bisa menginspirasi buat anak-anak muda, terutama kaum milenial, terutama ibu-ibu, adik-adik, mahasiswa, dan semua-semuanya yang masih aktif produktif ya. Oke, hari ini saya mencoba memperkenalkan diri ya, memperkenalkan dari narasumber kita yang sangat berkompeten. Kalau menurut saya ini adalah perempuan Indonesia, salah satu perempuan Indonesia yang cukup menginspirasi ya. Beliau adalah seorang dokter gigi di daerah Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo. Ibu dari 4 anak ya. Kebetulan anak kita sama-sama 4 ya Mbak ya. Namanya Dokter Kurnia Ayu Safitri. Oke, sebentar ya, soalnya biodatanya panjang bener. Coba saya bacakan aja ya. Oke, namanya Dr. Kurnia Ayu Safitri. Mohon maaf, Dr. Kurnia Ayu Lestari. Ya Allah, mohon maaf dok, belum tumpengan ya, udah diganti namanya. Oke, beliau adalah pemilik dari Bifresh Medica ya dok ya. Oke, narasumber kita ini adalah pemilik dari Fresh Medica yang bergerak di klinik kedokteran gigi ya. Yang kedua, beliau juga memiliki Hawa Syar'i Beauty Skincare ya. Ayo, untuk kaum hawa ini juga beliau berkecimpung di bisnis kosmetik juga ya, ini ya, bisnis kecantikan skincare. Oke, selain itu beliau juga seorang pengusaha di bidang medis juga ini, penyedia APD namanya APD Corona. Tokonya ada di semua marketplace Indonesia ya, ada yang di Shopee, ada yang di Tokopedia, ada namanya
toko APD Corona di Shopee juga APD Corona, juga di Tokopedia juga namanya APD Corona. Beliau juga seorang pembina Yayasan Cakrawala Insan Cendikia. Yang kedua juga tim kesehatan KBTK IT Asyamil, juga ketua komunitas kreatif Sidoarjo. Masya Allah, luar biasa ya, 4 anak tapi masih bisa aktif produktif ini. Di semua cabang kayaknya, bukan hanya di kedokteran ini. Sampai ada pembina yayasan, pemilik toko, pemilik skincare, ketua komunitas kreatif di daerah Sidoarjo juga. Yang selanjutnya ketua Infokom PDGI Sidoarjo. Nah, ini salah satu pentolan dari PDGI Sidoarjo nih. Yang ketiga, selanjutnya juga Pimret majalah Delta Dentistry PDGI Sidoarjo. Prestasi beliau adalah salah satu alumni terbaik dari FKG UNER berprestasi 2019. Juga Inspiring Dentist Delta Dentistry Award PDGI Sidoarjo 2019. Aduh, panjang sekali ya dok prestasinya ya dok. Oke lah kalau begitu, daripada panjang dan lebar cerita saya, langsung saya panggilkan narasumber terbaik kita ya untuk bisa menginspirasi kaum milenial. Oke, bentar ya, saya sambungkan dulu dengan Dr. Kurnia Ayu. Oke, bergabung ya dok. Aduh, saya malah jadi deg-degan ya, karena narasumber ini seseorang yang hebat, multi talent, dan tapi beliau seorang ibu rumah tangga gitu loh, ibu rumah tangga dengan 4 anak yang sungguh luar biasa menurut saya. Saya sendiri punya 4 anak juga merasakan gimana sih ribetnya mengurus 4 buah hati yang lucu-lucu dengan segala macam karakter, tapi beliau masih bisa aktif, bisa produktif di kehidupan sehari-hari ya. Oke ya Allah, saya lupa sampai memperkenalkan materi yang akan kita bawakan hari ini ya. Jadi cocok banget dari profilnya Dr. Kurnia. Kita pagi ini akan membahas tentang melejitkan bisnis di era pandemi. Oke, apa sih bisa melejitkan bisnis di era pandemi ini? Kita sudah tahu sendiri ya, sejak awal Februari ya kita terdampak oleh virus corona, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Dari sektor-sektor ekonomi, dari keluhan-keluhan masyarakat, saya bisa menyimpulkan bahwa ekonomi masyarakat benar-benar sangat terdampak oleh wabah ini. Terus banyak PHK di mana-mana, banyak pemotongan karyawan, termasuk sampai kita tidak dapat tunjangan kalau yang ASN ya, nggak ada kenaikan gaji ya. Oke, tapi nggak masalah, itu adalah suatu kebijakan dari pemerintah. Cuma gimana caranya kita tetap aktif, tetap produktif, tetap bisa menghasilkan rezeki buat keluarga kita. Apalagi kita sebagai kaum wanita, kita bisa menghasilkan kerja, menghasilkan sedikit income tambahan buat keluarga dari rumah. Alangkah lebih baiknya yang seperti itu ya. Oke, ini saya masih menunggu Dr. Kurnia Ayu untuk bergabung. Mungkin masalah sinyal ya, jadi belum bisa bergabung beliaunya. Hai Mbak Fenty, terima kasih ya. Ini adalah salah satu saudara saya ya, ibu dari 5 anak yang juga aktif produktif dari rumah ya. Terima kasih sudah join Mbak Kelian, terima kasih. Oke, sambil menunggu, apa sih cara melejitkan bisnis di era pandemi ini? Nah, Dokter Ayu mungkin nanti bisa ngasih tips-tipsnya bagaimana cara melejitkan bisnis, bagaimana memunculkan ide untuk memulai bisnis, karena bisnis itu tidak ada kata terlambat ya. Walaupun usianya sudah
menjelang 40, menjelang 50, menjelang 30 tahun, apalagi kaum milenial yang masih unyu-unyu, kinyis-kinyis, umur 20 tahun. Lulu aja, Umi aja masih aktif produktif kok untuk ini kebetulan juga kita punya bisnis yang sama ya, ada yang bergerak di bidang online juga Umi gitu. Jadi mungkin sama narasumber agak nyambung nanti. Yang kedua, bagi ibu-ibu yang sudah punya bisnis, bagaimana sih selama pandemi ini ada pengurangan omset nggak di era seperti sekarang ini? Dan bagaimana cara memulihkannya? Apa strategi-strategi atau kiat-kiat yang bisa dimunculkan untuk lebih meningkatkan omset ya, sehingga kita tidak terlalu kolaps dalam kondisi seperti ini. Dokter Ayu kok menunggu terus ya? Oke, sebentar. Dokter Ayu. Oke, Dokter Ayu menunggu Kurnia Ayu. Oke, mana ya? Dokter Ayu, sebentar ya. Oke. Mbak Lulu, hai. Oke. Mbak Ayu, siaran langsung bersama Dokter Kurnia Ayu. Oke, Masya Allah. Saking semangatnya Umi. Ini kok sudah saya terima. Oke, alhamdulillah sudah bergabung akhirnya. Assalamualaikum dokter cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lulu, senior saya. Wah, Akhirnya kita bisa gabung ya dalam satu frame ya. web dengan Kak Miriam sebagai Oke, pengawas nih kayaknya. iya dia. Oke, Mbak Ayu, Mbak Ayu ini gimana Ya, ini? Gimana? Ayo tolong langsung memperkenalkan diri saja ya. Sekarang frame saya alihkan ya untuk Dokter Ayu nih. Ayo, oke. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ide kreatif dari para penggagas ya, Ruang Inspirasi. Ada Kak Kelian, ada siapa ini? Kak Fenty, ada Mbak Lulu. Saya manggil Mbak Lulu aja deh, biar serasa. Ya, terasa agak Ya. mudah dipanggil Mbak nih. Udah Mbak Lulu, sekarang di Umi, oke. Jadi nanti ini saya sudah membuat kisi-kisi yang akan kita bagi ke para kakak-kakak sama ibu-ibu sama bunda-bunda yang semoga juga bisa gabung segera ya. Saya tinggal di Oke, Sidoarjo. Mbak Ya, saya tinggal di Dokter. Sidoarjo. Alhamdulillah punya kenalan banyak di seluruh Indonesia, terutama gara-gara pandemi. Nah, gimana ceritanya? Pandemi kan di rumah aja tuh. Pandemi di rumah aja kok, tapi malah kenalannya banyak. Gitu. Nah, ini berawal dari klinik gitu ya. Jadi kita merasakan juga bagaimana perekonomian yang nyungsep ketika di awal pandemi dulu, PSBB, lockdown, dan macam-macam yang membuat banyak bisnis, banyak usaha mengalami penurunan gitu ya. Saya dengar juga di YouTube-nya Pak Tung Disemwaringin itu ya, mengatakan bahwa banyak sekali orang-orang yang biasanya di atas itu menjadi ke bawah karena ya memang bisnisnya itu oleng gitu akibat dari tidak bisanya mengadakan event-event besar. Tapi ada Betul. sesaat ketika kita berpikir kreatif, kemudian berusaha menolong orang lain, maka insya Allah akan dimudahkan untuk tetap eksis di pandemi ini. Jadi ketika klinik sudah goyang, cerita tahu ya Mbak Lulu ya, kita Ya, di tidak praktek, kemudian klinik tutup, nah itu kita stres ya. Saya punya pegawai, kemudian punya tim dokter yang penghasilannya itu ya dari praktek itu. Nah kita merasa, wah ya apa? Pertama yang saya lakukan adalah mengurangi jumlah pasien waktu itu. Nah, karena mengurangi jumlah pasien dan tentunya dengan pengamanan yang APD itu. Dengan APD kita lihat, kita beli-beli gitu kan. Terus mikir lah, orang di klinik kan banyak, sedangkan APD itu kan berganti-ganti, harus diganti berkala.
produknya kita bikin sendiri. Nah, itu awal mulanya dari usaha baru di era pandemi itu, yaitu APD, itu ceritanya. Di kru klinik itu kan banyak, kalau kita pula terus kan jadi boros. Nah, akhirnya kita hubungi penjahit-penjahit di sekitar yang juga waktu itu kolaps ternyata. Mereka kehilangan pekerjaan, biasanya kan masuk sekolah banyak yang bikin seragam. Nah, itu kita rekrut jadi tim penjahit kita. Terus kita, dan pertama itu selalu teman ya. Jadi emang kisi-kisi seorang entrepreneur itu pertama adalah awalnya memang untuk menolong, pasti itu harus bermanfaat dulu, baru nanti income itu masuk. Gitu ya Mbak Lulu, setuju ya? Kemanfaatan Setuju banget. manfaatan dulu, baru nanti income itu akan menyertai, pasti itu sudah otomatis itu rumusnya, bermanfaat dan baru-baru mereka pendapatan akan menyertai. Bahkan istilahnya kan genggamlah, bukan, cukup dunia itu di hati gitu. Yang maaf, akhirat di hati, dunia di tangan gitu aja. Jadi harus di tangan aja. Jadi jangan sampai membuat kita itu stres. Oh nanti ya apa hidupku, bagaimana dengan keluargaku, cukup sudah. Dunia itu di tangan saja. Jadi kalau lepas pun tidak masalah. Kalau kita meraih pun dengan semampu kita, sekreatif kita, nanti Allah yang membantu gitu. Amin. Yang saya pelajari juga dari Kang Dewa Prayoga itu, bisnis yang bisa eksis di pandemi itu tidak semua ternyata ya. Kalau bisnis IO, wedding itu sudah babai dulu lah, karena memang tidak boleh kerumunan. Terus sport itu juga tidak bisa, karena olahraga-olahraga yang mengandalkan kerumunan juga nggak boleh. Akhirnya di piramida yang biasanya begini tuh, ada piramida ekonomi apa istilahnya itu, di atas itu jadi kebalik ke bawah gini. Yang akhirnya sandang pangan, papan yang biasanya itu ada di bawah dan menjadi bisnis yang biasa di sebelum pandemi itu akan menanjak ke atas. Itu kebalik semuanya. Jadi kayak permainan kayak saham, terus emas, apa yang tinggi di atas itu pada masa pandemi akan turun ke bawah, kebalik. Jadi saya sangat senang kalau ibu-ibu di sela-sela waktunya itu masih berusaha jualan online bakso frozen. Saya jadi konsumennya. Saya, ya. Dok. Ada yang jualan kurma. Nah, itu memang betul. Itu strateginya. Jadi carilah sesuatu yang pokok di era pandemi dan pasarkan. Jadi piramidanya terbalik sekarang. Yang dulu orang fashion, jilbab yang paling bling-bling gitu ya. Atau baju yang paling banyak renda-renda, wis nggak laku sekarang, terbalik, yaitu daster-daster yang jadi laris ya Mbak Lulu ya. Karena orang jadi lebih banyak daripada jilbab gitu misalnya. Jadi ada trik-trik yang perlu dibalik sekarang. Sama kayak Tung Desem tuh bilang gini, Bapak motivator itu ya. Jadi dia sudah membaca akan ada krisis di tahun ini, maka dia bisnis-bisnis perhotelan itu dijual. Keren kan? Jadi dia tuh punya hotel-hotel. Kita punya apa Mbak Lulu? Kita punya keterampilan yang tidak dimiliki oleh semua wanita Indonesia, ya kan? Kita belum punya hotel, tapi kita punya rumah-rumah Baiti Jannati masing-masing. Iya, Baiti Jannati, alhamdulillah sudah Mbak. Untuk yang ekonomi atas-atas itu yang sudah membaca adanya perekonomian yang akan turun seperti ini, dijuallah aset-aset yang sulit untuk jalan. Dan apa yang sekarang dijalankan adalah bisnis laundry. Oh kan? Iya, betul. Itu agak menanjak juga itu. Nah, ya bisa. Ibu-ibu, kakak-kakak yang sekarang bingung cari apa, coba lirik luang laundry, bisnis laundry. Sekarang Tung Desem itu pasif income dari laundry, 92 cabang laundry sudah bisa membuat dia santai di era pandemi ini gitu nggih. Terus itu trik pertama. Terus yang trik kedua, setelah mengenali sesuatu bahan pokok, hal-hal pokok yang dibutuhkan pada era pandemi, maka yang kedua adalah marketing. Tuh. Marketing ini adalah penting banget ini. itu. Kalau ada produk tapi nggak dipasarkan ya jadinya
diem aja di gudang, ya kan? Nah, tidak bisa Betul. dipasang. Nah, marketing ini maka jurus jitunya adalah dengan online. Offline itu sudah jadi yang kedua. Semua harus online. Yang awalnya gaptek, marketplace, saya terpaksa belajar marketplace. Ya. Lembur, belajar kayak skripsi itu loh Mbak Lulu. Saya itu belajar, ya Yes. saya kan dari shopping ya. Saya itu punya Ah, ah. aplikasi, tapi ya belanja yang itu nggak yang penggemar berat. Kan ada itu yang generasi sekarang punya koin, tanam pohon, nah macam-macam ya. Saya itu nggak ngerti, Iya. jangan dikira yang sudah saya lakukan itu karena dulu saya bisa langsung, iya enggak. Belajar dulu, terus transfer sampai salah, terus alamat itu yang ditulis sama teman asisten saya itu keliru, akhirnya ngulang lagi paket, rugi, ya enggak apa-apa, belajar. Belajar itu perlu biaya kadang. Terus Betul, betul, resinya betul. juga dulu balik angkanya, akhirnya paket saya tertahan di ini di up ekspedisi. Untung ekspedisinya baik. Dihubungi, Bu, ini nomor resinya salah. Waduh, akhirnya kita malam-malam cek resi. Itulah liku-likunya. Saya sempat mikir, ya Allah, saya itu dokter gigi dulu cukup datang praktek, kemudian rawat, sudah pulang selesai. Pulang Pandemi ya. ya, pasiennya nggak boleh banyak-banyak ibu-ibu, nggih. Kalau saya banyak-banyak pasien nanti capek, bisa kena COVID. Dan di APD kan panas. Jadi saya itu memang harus banting setir gitu. Tim saya juga yang awalnya cuma resepsionis, santai gitu, bagian packing sekarang, food packing. Kemudian yang biasanya asisteni saya di dalam bagian ngoreksi pesanan gitu. Jadi harus harus diberdayakan semampu kita. Terus sudah Betul, tip ya, betul. online belajar, harus belajar online ya ibu-ibu ya, sudah dicatat ya. Mengupdate ilmu Setelah ya Mbak ya, mengupdate ilmu ya. gampang Nggak sekarang, hanya nggak harus cuman di dapur aja ya. uh, Aduh. dibereskan dulu ya, dibereskan Betul. dulu. Saya itu anak 4, tapi jangan dianggap semua bisa ya. Saya masa nggak bisa, jadi saya kerja sama sama tetangga saya yang catering. Jadi saya minta dikirimi catering. Alhamdulillah memberdayakan perempuan sekitar kan Mbak salah satunya kan. Oh Nah, iya Mbak. Dan dengan seizin suami, ini iya. gimana? Saya sudah sibuk ini untuk masak, boleh nggak kalau catering aja? Suami oke, ya sudah Bu, lanjutkan. Tapi kalau misalnya ibu-ibu, suaminya masih mendambakan masakan ibu 100%, ya bagaimana nanti ngaturnya? Gitu ya Mbak Lulu ya. Nggak Betul, boleh kita betul. strong tapi ternyata suaminya jadi aduh ini nggak ada makanan di rumah bagaimana ya jangan, semuanya selesaikan dulu. Dan ini akhirnya ke tips ketiga Mbak Lulu, Ya, mau berbagi peran dan mendelegasikan tugas. Oke, setelah punya produk ataupun jadi reseller yang sudah fix produknya, pasarkan, sudah laris tuh, pasarkan, hmm. dan punya delegasi, mendelegasikan tugas dan berbagi peran. Saya pernah sudah mengalami peran banyak peran karena pandemi kan takut ngerekrut orang Mbak Lulu. Ya, betul. Akhirnya saya semuanya ini sendiri. Pak waktu itu kan takut ngerekrut pembantu rumah tangga karena corona. Saya tuh habis Hmm. praktek ngepek. Terus habis itu sambil nenenin tuh closing, ya kan? Terus Hmm. pokoknya takut corona waktu Kreatif itu ya. sih. Pokoknya Iya, kreatif kita ya Mbak ya. malam gitu jemur baju. Habis itu Nah, setelah gitu ngelipet baju sambil nyuruh si kakak, ayo belajar, ayo ini sambil ngelipet baju. Wes pokoknya Wonder Woman mas pokoknya. Tapi saya kok jadi legrek ya. Saya mereka artinya capek ya saudara-saudara. Yang bukan orang Jawa tapi nggak ngerti. Legrek itu capek banget. capek, capek banget sampai akhirnya marah-marah, suka marah-marah. Kemudian sukanya wis suka apa ya? Jadi tersulut emosi gitu kan. Semuanya ke saya, semua ke saya gitu.
Akhirnya kita harus mulai merekrut staff, merekrut partner kerja, merekrut reseller, merekrut admin, merekrut apalagi ya. Kalau bagian kalau sudah ini merekrut, sudah itu dulu lah admin. Akhirnya kita punya admin, reseller ada teman-teman sendiri jadi reseller. Akhirnya berkembang. Nah, itu peran di berbagi dengan berani mendelegasikan tugas. Dan memang tidak mudah ya Mbak Lulu. Yang biasanya kita pegang sendiri, marketplace, Instagram, apalagi Facebook kita pegang sendiri, packing pegang sendiri, terus didelegasikan ke orang. Itu juga proses. Tapi kalau nggak kayak gitu, nggak berkembang ya. Semuanya sendiri, dibayangin. Sambil masak, sambil closing, ya gosong nanti makanannya. Kemudian sambil packing, sambil saya itu Mbak, closing lupa lagi goreng tempe, gosong. Closing, terus akhirnya anaknya nggak terurus ya sibuk closing, itu nggak boleh kan. Tandanya sudah harus ngajak orang untuk berbagi tugas, berbagi peran. Insya Allah mereka itu lewat kita, jadi jangan takut nanti jangan tekor, nanti jangan kurang untuk gaji. Nah, prinsipnya adalah berniat untuk bermanfaat tadi. Kalau kita sudah merekrut orang itu insya Allah ya itu akan melebar juga rezekinya karena ada bagian rezeki dari karyawan kita lewat kita. Itu Mbak Lulu. By the way Mbak Lulu kalau praktek sama asisten juga sudah praktek belum ya? Alhamdulillah Mbak, di sela-sela jadi Ibu RT saya sempatkan praktek lah. Iya, alhamdulillah seimbang ya. Seimbang. Kemudian itu sudah, berarti poinnya apa lagi? Mengenali potensi diri, nek bisa masak, kembangkan kuliner, karena ini bisnis adalah kebutuhan pokok. Yang bisa menjahit, kembangkan fashion, atau yang terbiasa reseller, punya jaringan banyak, kembangkan jadi reseller. Kemudian yang kedua tadi marketing online. Terus yang ketiga berbagi peran. Terus yang keempat setelah berbagi peran bersedekah. Sudah itu datang banyak. Maka yang dilakukan adalah berbagi. Karena sedekah itu seingat saya adalah amalan yang akan langsung dibalas di dunia ya. Kan ada tuh amalan-amalan yang akan dapat nanti ganjarannya di akhirat. Nah, kalau sedekah itu akan langsung dibalas di dunia. Jadi kalau mau banyak ya sedekahnya banyak. Gitu. Jadi tiba-tiba kita ngasih bonus ke customer gitu ya. Ternyata habis itu customer yang lain beli banyak. Wah, istimewa. Karena niatnya kita bersedekah. Iya enggak, Mbak? Betul banget, karena saya salah satu customer Dokter Kurnia ketika awal-awal pandemi ya Mbak ya. Orderan membludak, jadi saya sempat diminta bantuan Dokter Kurnia untuk pemesanan apa ya Mbak kemarin. Pokoknya kesehatan lah ya. Kayaknya. Iya Mbak. Sil ya. Belum. Terus, waktu itu kayaknya waktu itu belum ada PD ya Mbak ya. Facial aja ya kemarin waktu saya order ya. Gitu. Yang terakhir setelah sedekah itu adalah inovasi, oke? Jadi selalu berubah sama dengan ini kayak digital ini kita punya Instagram ternyata harus update, itu salah satu dari hal yang inovasi. Kemudian HP itu juga harus selalu ada inovasi agar pembeli selalu beli gitu ya. Terus inovasi produk juga, misalnya yang biasanya nasi pecel gitu harus diinovasi, misalnya beli nasi pecel gratis sambal sate. Nah, tuh bisa. Jadi kalau bisa itu. Pembeli jadi kayak apalagi yang ada gitu. Kalau saya APD gratis masker anti air. Nah, itu membuat pembeli, wih aku bisa dapat nih bonusnya gitu. Atau kalau pas praktek bonusin juga tuh pasien-pasien dengan hadiah-hadiah gitu. Pasti seneng. Padahal ya income biayanya sudah masuk ke biaya yang sudah kita hitungkan di tarifnya. Membuat orang jadi seneng. Nah, ini Kak Kelian nanya ya, kira-kira bisnis apa lagi Dok?
Jadi peluang di era pandemi yang modalnya agak banyak. Pemula itu reseller aja. Heeh. Betul, betul itu. Tanpa modal ya, Dok ya. No reseller ya. Betul. Reseller produk kesehatan, misalnya madu, terus yang sekarang dibutuhkan itu misalnya minuman vitamin C. Nah, itu bisa tuh modal yang kecil karena reseller saja modal pulsa, tapi karena kita membuat kesan bahasa yang berbeda, maka lebih mudah menjual. Misalnya, kalau agennya itu jual vitamin C, manfaatnya untuk ini membentuk apa daya imunitas gitu ya, maka kita tambah aja. Tapi ya jangan asal itu ya, asal nambah. Vitamin C membuat kulit semakin cerah karena meningkatkan antioksidan, membuat wanita semakin lebih kinclong di hadapan suami. Padahal iya Iya. bener kan? Tapi dengan Betul, bahasa betul. iya bahasa marketing yang dibuat wow itu membuat jadi beda. Padahal bahannya sama. Terus Betul. membuat orang tertarik. Terus misalnya jilbab tuh, jilbab reseller. Resellernya bilang ini adalah jilbab yang paling up to date karena warnanya banyak, bisa bisa dalam segala acara. Nah, maka kita nambahin lagi mungkin dengan bros gitu ya. Beli satu jilbab gratis bros. Nah, itu juga menarik karena membuat orang jadi oh ini beda ini dari yang si A. Padahal sama kita kulaan sama si A, tapi karena kita kasih bros itu nggak ngerasa itu pembeli kalau kita sebenarnya produk yang sama dengan si A. Itu tipsnya. Kalau jasa gimana, Mbak Dulu? Itu kan Kalau produk. jasa, heeh. Nah, Apa kalau yang jasa kira-kira yang aktif bisa yang survive di era pandemi ya, Mbak ya? Selain jasa itu itu yang ya, itu saya muda lihat itu ya ya. Heeh. kesehatan sama ini jasa pendidikan tapi yang itu ya kayak ngaji Online les ya. itu Oh, betul, betul, nah, itu betul. online bisa. Lagi booming itu benar. Termasuk anak Heeh, saya itu sekarang banting setir dari TPA-nya itu ngaji online. Coba. Ngaji ya online dari kebetulan dari Kalimantan yang ikut bisa dari Jawa, dari mana-mana ya, betul. gitu. Jadi semua orang bisa jadi Heeh, satu di betul. online. Heeh, betul, betul. Karena Heeh, pengalaman saya sendiri itu, oh ternyata bisa jadi bisnis juga ya. Kayak heeh. TPA, ngaji, habis itu ya kursus-kursus kalau yang punya kemampuan untuk berbahasa itu Mbak, kursus bahasa Awalnya jangan Inggris langsung apa. uangnya ya tapi Mm-mm. kemanfaatannya itu kalau benar-benar bermanfaat itu pasti menyertai cuan-cuannya itu menyertai istilahnya Betul. cuan-cuan sekarang. Ngomong-ngomong nih, Dokter Nah, Kurnia, selama pandemi eh, omset menurun apa malah meningkat nih? oh itu Maret ya kita lockdown ya. Maret itu lockdown nyungsep saya karena Eh, APD memang hanya untuk kalangan karyawan nyungsep saya itu karena eh, pasien saya 15 sampai 20 ya saya tangani itu saya cuma 4 sampai 6 itu udah was-was sekali takut kena kan kemudian mm, saya sempat merumahkan karyawan saya paling dua karyawan tuh saya stop karena yang kecantikan kan juga nyungsep ya pada takut facial aduh pokoknya drama itu di awal-awal itu terus akhirnya bangkit lagi saya punya ide kan dokter gigi itu dibatasi akhirnya saya itu merekrut dokter gigi teman-teman saya yang mau saya ajak jadi akhirnya jam prakteknya panjang pasiennya mulai balik biasanya yang sehari 15-20 mulai kembali income balik karena income balik, ya akhirnya kondisi praktek kayak dulu lagi, Mbak. Tapi kan jadi ketambahan APD. APD-nya mm, nambah. Nambah akhirnya betul. income. Mm, Skincare-nya mulai nambah lagi. Orang nggak mau facial tapi mau skincare. Mau mm. paket perawatan kecantikannya. Ya sudah. Alhamdulillah jadi tambah naik. Oh, Ya, gitu. alhamdulillah. Ya. Sebenarnya, Dok, itu salah satu cita-cita saya yang terpendam, punya Yang mana? apa? Yang Punya skincare. Itu gimana bisa dokter gigi bisa
ngecemplung Itu ke awalnya skincare, tipsnya ya, itu gimana itu? nggak ya, saya tuh kan juga nggak suka perawat anaknya banyak, nggak sempat perawatan tuh, pokoknya nggak ngerti tentang perilmuan gitulah ya. Akhirnya Nah, teman saya praktek kan dokter umum, praktek bersama. Terus dia hmm. bilang, gimana kalau kita buka klinik kecantikan? Duh, saya itu langsung, waduh modalnya berapa? Aduh, gitu kan. Nah, itu dia dong, gimana itu Saya itu sudah mau menyiasatinya? tidur dulu, duh ya apa dok, saya tuh ya aku nggak ngerti, saya itu dokter gigi bukan dokter yang bisa memahami kulit kan. Terus ayo kita pokoknya berusaha aja, gerak aja, ketemu yuk sama dokter Laili itu namanya yang sudah buka kecantikan 3 tahun. Akhirnya kita Hmm. main ke dokter Laili. Nah disitulah saya jadi tahu, oh ternyata itu ya orang emak-emak itu butuh. Nah wes di situ saya semangat, emak-emak itu Hmm. butuh Itu perawatan. cantik, itu perawatan yang murah meriah, nah, yang Ya, terus aman ya dok ya. dalam Hmm. pengawasan gitu ya. Akhirnya saya jadi ikut semangat, Dok. Ya, terus saya kan tanya Nah. modalnya gimana? Lah, dokter Leli itu kok ya pas orangnya itu gini. Sudah yang dasar-dasar aja. Nanti bertahap baru yang perawatan yang kompleks. Wah, jadi saya malah termotivasi, Dok. Dengan model berapa ya Hmm. kemarin itu? Jalan kok 15. Modal 15 sudah 15 bisa jalan. Wah, luar bisa. biasa itu dok. Sudah bisa. Kan nebeng sama praktek gigi kan, Dok. Jadi Iya sudah betul ada betul ruangan, betul. sudah ada ruang Tinggal mengikat ya. menghias wallpapernya biar kesan kesan Mm-mm. wanitanya terasa. Ya jalan Mm. tuh merekrut terapis 2 gitu. Mm-mm. Diajari saya bagian cuap-cuap ke pasien gigi. Habis perawatan gigi bisa tuh ke sebelah facial. Ah, sudah Mm. jalan. Atau Keren. pasang behel hadiah facial, Dok. Jalan sudah nanti. Hmm. Itu salah satu tip ya. Berarti kita di era seperti ini memang tidak boleh wanita dilarang terpuruk terlalu lama ya dok ya. Bagaimana Betul. caranya kita kreatif dapur tetap ngebul kan. Anak Ya. banyak tapi dapur kalau bisa bukan ngebul lagi ya. Dapur Ya. orang lain ikut ngebul juga kan dok. Jadi kalau istilahnya itu pandemi ini tidak ada satupun yang bisa memprediksikan. Awal Hmm. pandemi itu saya juga belajar, saya itu juga derdok siapa ini Hmm. krisis-krisis gitu kan sama teman-teman yang sesama punya karyawan itu punya grup Hmm. kan. Ya Hmm. ini krisis ini melanda ini gitu. Wah, saya sampai apa gitu ya. Saya akhirnya belajar di YouTube itu. Wah, belajarnya di YouTube ya. Semuanya di YouTube. Diperkirakan Eh. Desember Desember itu perekonomian akan mulai bangkit. Gitu ya. Saya jadi shock kan, waktu itu masih Maret. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. 10 bulan dalam kondisi kayak gini, Masya Allah. Kan kasihan toh ya. 10 bulan akan diprediksikan Desember baru bangkit. Dan benar ya, sampai sekarang kan juga masih ada nuansa-nuansa PHK itu. Jadi kita Hmm. terpuruk gitu ya kata Kak Kelian tadi, tapi terus bangkit. Kayak saya juga mengalami keterpurukan di awal sampai merumahkan pegawai. Setelah bangkit itu dok, saya menghubungi lagi pegawai saya. Ayo aktif lagi yuk di sini. Alhamdulillah dia itu sampai selama Alhamdulillah. saya rumah itu nyari pekerjaan ke itu usaha ayam crispy. Nah di Hmm. situ tapi jauh banget beda kecamatan yang beda gitu loh sampai PP-nya itu berapa menit lebih lama sampai si anaknya itu protes karena jadi lama nggak pulang-pulang. Ya Allah Mbak, Kasihan ya dok ya, kasihan kalau ya dok. Hmm. dia kerja dan nggak cocok karena jam kerjanya panjang. Akhirnya dia sekarang sudah balik ke kecantikan sudah sesuai dengan passionnya kayaknya. Hmm. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini tips-tips buat kaum milenial nih dok. Kalau kita kan emak-emak nih. Kalau Oh kaum iya, iya. milenial yang perjalanan hidupnya masih panjang nih, yang anak-anak muda 20 Ya itu sampai 30 saya tahun ke jadi atas. ikut Bagaimana nih? padahal anak-anak saya masih kecil ya, kan kelas Hmm. 6 SD, kelas 3 SD, playgroup sama masih 9 bulan. Tapi saya kok Hmm. berdekatan dengan anak-anak milenial, Dok. Jadi yang bantu Hmm. saya ini ada satu anak koas, Dok.
Dia itu Hmm. nganggur, koas FKG, kerja apa, kuliahnya kan ini tidak pasti. Akhirnya dia Hmm. ikut membantu dan peluangnya adalah sekali lagi online. Dia bantu akhirnya jualan APD, jualan skincare, dan nanti saya kasih komisi. Itu di Hmm. peluangnya ada, pasti ada. Milenial sekarang itu harus berani mencari tahu ke orang yang sudah sukses gitu ya atau ahli di Hmm. bidangnya dan carilah peran di situ. Saya bisa bantu apa untuk di bidang Bapak Ibu. Nah, itu yang sering dilakukan juga oleh saya baca-baca itu ya, entrepreneur yang sukses di usia muda itu karena dia berguru ke orang-orang yang sudah sukses sebelumnya, mendekat, kemudian mencari tahu rahasia hidupnya gitu ya, terus bertajin bertanya dan bekerja keras untuk ikut seperti mereka gitu. Kalau si Koas tadi sekarang ya bantu di Shopee, bantu upload itu dok Instagram saya dikelola sama dia. Nanti kalau Hmm. ada yang terjual kan sudah lewat dia sekarang ininya kontak. Oh, betul. Nah, kontaknya dok, admin Heeh. kontaknya itu ke dia. Jadi kalau ada yang beli Oh, sama dia, dia dapat komisi. Itu anak-anak milenial hmm. tuh. Semua harus Betul, betul. ikut. Biasanya Oh iya, anak milenial juga ini ya, apa namanya, kecanggihan teknologinya lebih daripada kaum-kaum uzur kayak saya ya, Dok ya. cepat untuk adaptasi dok. Saya lihat itu. Nah, juga ada aplikasi-aplikasi yang berbayar, membayar para pemakainya. Saya juga, wow, kok ini banget ya peluang usaha banyak banget untuk anak milenial. Ada aplikasi Goins, aplikasi apa ya yang kemarin itu saja PayPal itu dengan ngisi survei mereka dibayar. Itu anak-anak milenial tuh Hmm. yang pada ikut. Terus Hmm. ngisi posting-posting di Instagram, kemudian di like itu ada bayarannya ternyata. Tapi ya ikuti alurnya, ada aplikasinya. Itu anak milenial bisa. Dok, Kalau ini dari Mbak Fenty ada pertanyaan, Dok. Gimana ya, supaya kita bisa mengantisipasi tidak terpuruk di era pandemi ini? Minta tips, Dok. Ya mungkin kayak tadi itu, iya. Mbak Jadi Fenty. kalau ini Biar tidak me- lama-lama terpuruk. ya kita harus mencari sesuatu yang dibutuhkan di era pandemi. Yang dulu mungkin hobi menjadi IO konser kayaknya belum, sudah di ini dulu. Atau teman saya itu yang wedding dekorasi wedding itu sudah dia banting setir ke jualan aja. Jadi karena memang pangsa pasarnya adalah tidak bisa bertatap muka, maka harus berani untuk online. Itu ya tipsnya. Tipsnya harus berani online. Terus yang kedua, mempunyai atau memilih produk yang tepat sesuai potensi diri. Saya tadi sesuai materi saya ya, jadi kenali potensi diri Anda. Kalau sukanya memasak, sip itu berarti bisa berkecimpung di kuliner. Kalau potensimu Hmm. itu memang sukanya eh, bercerita, bisa ikut memasarkan produk dengan cerita versi ceritamu yang membuat orang jadi tersugesti atau menjadi orang lebih mengenali produkmu dan membeli gitu. Atau yang sukanya narsis, nah bisa tuh memakai produk sendiri untuk di upload. Nah, itu kenali potensi. Kalau pemalu ya jangan memaksakan diri. Kan ada ya pemalu terus diminta Ada, foto Dok. ya nggak mau. Kayak saya, Dok. Saya kan pemalu, Dok, orangnya. Oh iya, tapi nggak malu-maluin kok. Nggak malu-maluin sih. Ini, Dok, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Nia nih. Perlu keahlian khusus nggak untuk menjadi orang sukses? Nah, nih. Itu modal niat. Ya, berarti semua orang bisa kan? Kalau modal Nah, pertama adalah orang bisa, berarti tidak perlu keahlian khusus. Niat untuk menjadi lebih baik. Kalau kalau niatnya tidak untuk baik, biasanya banyak halangan. Entah itu teman hmm, sendiri ngikut, atau mungkin orang tua yang nggak merestui. Tapi kalau niatnya baik, maka semua mendukung. Dan libatkan hmm, orang tua ya. Kalau hmm, belum punya pasangan, libatkan orang tua. Bahkan yang sudah punya pasangan juga libatkan orang tua. Maksudnya jangan karena jadi minta modal atau ngerepotin tuh enggak. Tapi minta doa restu. Habis ini saya mau gini loh Bu. Habis ini Pak, saya mau gini. Libatkan untuk
mengerti bahwa ke depan kita mau gini, mau gini, mau gini, dan minta doanya gitu. Biasanya dapat kecipratan lah. Oh iya wes tak tambahi. Ah, itu bonus dok. Bonus itu ya dok ya. Awalnya ya enggak itu niatnya, tapi minta doa gitu. Nah, Itu doa. potensi. Terus bangun teamwork dari keluarga dulu. Tim Betul. Dukungan keluarga penting itu. entah itu suami, anak, bapak, ibu itu harus jadikan tim dalam melakukan sebuah visi misi beraktivitas. Hmm. Apalagi kita wanita. Wanita itu kan tugas utamanya ini ya madrasah anak ya. Nah itu utamanya. Kalau kita nggak punya tim ya nanti terbengkalai. Ya, kalau punya tim kita lagi closing atau kita lagi menemui customer atau lagi praktek maka tugas untuk nyuapin bisa diwakilin. Nah, ini punya tim kan. Tim dari pertama adalah dari keluarga. Kalau sudah solid baru kita mencari tim-tim lain untuk dijadikan satu tujuan tadi timnya banyak gitu ya. Terus habis teamwork maka network ya dok ya. Kita jualan kalau nggak punya network banyak ya jadinya siapa yang mau beli. Network pertama adalah diri dok. Karena teman itu jujur biasanya. Produkmu jelek ya bilang jelek gitu kan. Terus produkmu bagus ya dia akan bilang bagus. Itu teman. Ketika teman bisa menerima, ya kita sudah pede untuk menjual ke lebih luas lagi. Jadi kalau sudah ada yang kritik kita bisa memperbaiki dari teman-teman kita dulu, baru keluar ke orang-orang yang kita tidak kenal. Jadi networknya jadi semakin banyak gitu. Setelah punya tim potensi diri, teamwork, network, ya sudah ini 3 pondasi yang bisa untuk melejit di era pandemi. Jadi saya bersyukur sekali dulu sebelum pandemi itu suka keluyuran dok. Saya itu suka ke ikut PKK, penyuluhan kemana-mana di sekolah, diundang ke sini mau, diundang ke sana mau, pokoknya walaupun gratis, walaupun saya tidak panas-panas, kadang praktek telat-telat karena demi mendatangi undangan dari Bu RW, Bu RT, saya mensyukuri sekali karena pandemi jadi kerasa banget manfaat. Tidak ketemu, tetap jalan. Padahal dulu maksudnya nggak gitu loh dok ya. Iya. Ya. Dok, ini dokter ini kok bisa masih sempat-sempatnya ya jadi ketua komunitas kreatif Sidoarjo. Itu apa itu di dalamnya dok itu dok? Oh, itu Anak sebelum muda juga pandemi kan? dok, ya Allah. Itu juga tabungan itu. Jadi maksudnya tabungan ini aja, saya tabungan network. Jadi saya kan orangnya suka berinteraksi, terus banyak teman itu termasuk pasien-pasien punya keahlian, bisa nyulam, bisa merajut, bisa bikin ekoprint, bisa hidroponik. Nah, terus akhirnya saya buatkan acara gitu loh. Saya berarti kayak IO ya, mempertemukan dengan orang-orang yang mau belajar. Jadi di situ kita berkreasi macam-macam, punya komunitasnya itu sebelum pandemi. Setelah pandemi ya paling saling ini aja, tanya kabar gimana hidroponiknya, gimana ekoprintnya, dan mereka alhamdulillah dengan ketemu dulu itu sudah bisa mengembangkan di era sekarang. Yang suka hidroponik itu ya iya, walaupun pandemi kan masih bisa. Terus yang bisnis yang buat kotak-kotaan mahar itu pas era pandemi ya pada bikin, tapi mungkin nggak laku banyak ya, yang biar mereka berkreasi aja. Itu belum bisa dilakukan lagi karena pandemi. Kita masih kontak itu ya di grup-grup kita dulu. Nah itu juga akhirnya bisa nih dok. Ya, bisa melanjutkan ini kita dok ini apa namanya nanti melanjutkan bincang-bincang santai kita nih dengan kawan-kawan. Kebetulan yang nonton-nonton ini juga ada ibu-ibu komandan, siapa tahu butuh pelatihan ekoprint, butuh pelatihan hidroponik secara online kan bisa dikembangkan juga tuh dok. Iya sekarang bisa kayaknya karena saya sudah punya admin kan juga sudah kayaknya bisa lagi stabil kayak dulu. Kalau pas pandemi kemarin itu saya semua suami pokoknya jadi nggak bisa mengurusi yang itu. Habis ini kayaknya sudah ada ide juga untuk
Budidamber lele itu juga kita ngadakan. Tahu Mm-mm. budidamber lele. Di ember saya bisa berternak lele. Ember lo ya, bukan kolam ya. Di Ember rumah bisa beternak lele. Gimana ada itu, Dok? Nah, bibitnya bisa jadi tetap mengurangi ini kan, Dok, mengurangi uang belanja ke ya pasar nih kayaknya ini, Dok. Gimana itu? untuk ketahanan pangan keluarga itu sempat Mm-mm. digalakkan. Nah, jadi pas pandemi itu pada rame bikin budidamber, terus suami saya itu berhasil. Jadi yang gini caranya, bibit lelenya itu beli kecil-kecil tuh nggak sampai Rp150 satu. Dalam waktu sebulan sudah bisa panen. Taruh di Mm. ember-ember. Ada oksigen, ada selang oksigennya. Biar Mm. lelenya itu aja sih. Terus sayurnya bisa kangkung atau sawi. Taruh Hmm. di atas. Nah, Peluang bisnis juga kayaknya nih, Dok. ya Bisa tapi saya ditularkan juga. masih skala hobi dibagi-bagi ke tetangga sudah bisa. Tapi kalau sampai ke bisnis jadi lebih mahal tapi jatuhnya, Dok. Karena yang ngurusin kan kita sendiri. Terus embernya kecil itu berapa. Tapi kalau untuk hobi nyenengin langsung serok, goreng, itu anak-anak seneng. Kalau untuk Hmm. dari segi bisnis kayaknya efektif ya kolam tetap. Betul, betul, betul. Menjadi alternatif bagi ibu-ibu rebahan ini. Berternak lele dan menanam kangkung ya, Dok ya. Menanam kangkung. Ya, ngoseng tinggal potong-potong-potong, besok tumbuh lagi tuh benih-benihnya. Nah, oke, Dok, Nah, apa tips yang selanjutnya nih, Dok, buat anak-anak muda atau ibu-ibu nih, Bu Nia nih, dengan 4 anak juga ini, tapi beliau aktif juga nih di kalau potensinya, komunitas online. itu dulu Mm-mm. ya potensinya. Potensinya apa? Diketik boleh. Nanti kita bisa Nah, di tuh. Biasanya kalau ibu-ibu potensinya, ini ya biasanya kan sarjana-sarjana ya, Dok ya. ah, Sudah jadi emak, akhirnya fokus ke emak. Nggak apa-apa, sip sih. Cuman ya ah. ini aja, saya kok jadi merasa ada beban moral sih kalau sudah diberi kesempatan sama Allah kuliah, punya ilmu, terus mandek karena kesibukan keluarga itu jadi beban moral sendiri. Kan kita punya ilmu yang harus juga tugas kita mengamalkan. Jadi sebisa mungkin setelah menjadi ibu jangan lupa dengan ilmu kita yang kita dapatkan di kuliah gitu ya, Dok ya. Oke, dokter, nggak terasa nih, udah 1 jam aja kita ngobrol nih. Iya. Dan rasanya kok masih kurang ya. Mungkin next time nanti kita dengan materi sharing ilmu-ilmu yang berbeda lagi ya, Dok ya. Jangan Nah, kapok diundang oleh saya ya, Dok, sama tim kreatif dari Ruang Inspirasi ya. ya, 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 Oke, ya. dokter. Terima kasih. Oke, untuk teman inspirasi semuanya, itu pagi ini closing tips-tips dari Dokter Kurnia yang sangat bermanfaat. Insya Allah kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita selanjutnya, bisa bermanfaat bagi kita, bagi keluarga kita, bagi lingkungan sekitar, dan juga kita bisa tetap aktif produktif walaupun kita sebagai wanita ya, Dok ya, tanpa Iya, sip, Pak. melupakan kodrat kita ya. Oke, Dok, silakan Ya. closing ini, Dok. Statement, Dok. Perpisahan nih. Ya, tapi Oke. kita sudah meninggalkan jejak ya. Semoga bisa terus berkomunikasi. Jejak IG maksudnya. Ya. Jadi kita di era pandemi ini hikmahnya adalah memanfaatkan apa yang dulu biasanya dilupakan gitu ya. Biasanya kita memandang remeh misalnya jualan hal-hal yang pokok, ternyata sekarang itu adalah trennya gitu. Kemudian yang alergi terhadap suatu perubahan, jangan diteruskan karena kita memang sudah harus berubah dari yang biasanya diem itu pembeli menyamberi kita, maka sekarang kita yang menjemput bola seperti itu. Nah, Di dokter juga begitu loh. Jadi semua bidang lah, semua harus saling men-share kemanfaatan diri di medsos. Jangan malu, jangan jadikan medsos ajang-ajang curhat yang nggak penting, tapi
jadikanlah medsos itu untuk membranding diri kita yang baik. Jadi ketika orang mengingat gigi itu misalnya selalu ingat Mbak Lulu. Ya. Atau Oke. kalian gitu ya membranding kalau ada workshop atau ada kayak webinar itu selalu ingetnya kayak kalian. Nah, itu istilahnya membranding lewat medsos, membranding yang baik agar kita bisa mendapatkan kemanfaatan dunia akhirat gitu. Bijaklah gitu ya. Bijaklah memakai medsos. Terus yang terakhir adalah bersyukur gitu ya. Apapun yang kita dapat di pandemi itu yang terbaik karena kesehatan yang utama, karena dosen-dosen, terus guru besar, yang kita tahu sendiri ya, saudara saya juga kemarin ada ipar saya sampai sekarang masih swabnya positif, corona, mohon doanya, masih berjuang melawan COVID sebagai dokter bedah ya. Jadi memang corona itu nyata, kita tidak boleh pasrah, tapi harus menghadapi gitu, menghadapi dengan ya kesehatan, ekonomi, keseimbangan spiritual agar bisa survive. Oke, ya itu Mbak Lulu Oke. pesan dari saya. Oke, sahabat inspirasi semuanya sudah cukup jelas ya closing statement dari Dokter Kurnia. Waktu dan tempatnya, Dok. Saya ucapkan terima kasih banyak ya, Dok, atas kesempatan buat kita semua. Semoga menginspirasi buat wanita Indonesia. Oke, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dok. Ye. Bagus nih sekarang nih udah selesai apa ini yang ini kan Iya.